Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdi Rianto dengan NPM 20510400271, Manajemen Bisnis Syariah UIN Raden Intan Lampung. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang kajian lingkungan hidup strategis demi memenuhi UAS mata kuliah Green Economy and Trade dengan dosen pengampu Bapak Alif Rohman Setianto ME. Apa itu KLHS? Landasan hukum pelaksanaan KLHS tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut undang-undang tersebut, kajian lingkungan hidup strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program. Pentingnya KLHS. Ada banyak alasan menjadi pentingnya KLHS, diantaranya 1. Meningkatkan manfaat pembangunan, 2. Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlangsungannya, 3. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat perkiraan atau prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan. Yang keempat, dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan. Tujuan KLHS. Yang pertama, mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan program KRP. Yang kedua, memperkuat proses pengambilan keputusan atas KRP. Yang ketiga, membantu mengarahkan, mempertajam fokus, dan membatasi lingkup penyusunan dokumen lingkungan yang dilakukan pada tingkat rencana dan pelaksanaan usaha atau kegiatan. Manfaat KLHS. 1. Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian sistematis dan cermat atas opsi pembangunan yang tersedia. Yang ketiga, mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Yang keempat, mencegah kesalahan investasi dengan berkat teridentifikasinya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak dini. Yang kelima, tata pengaturan atau governance yang lebih baik berkat keterlibatan para pihak stakeholder dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi. Penerapan KLHS dalam kaitan ilmu manajemen bisnis syariah. Dalam kaitan ilmu manajemen bisnis syariah, KLHS dibuat untuk memastikan bahwa berbagai akibat atas lingkungan diperhitungkan dan diintegrasikan sejak dini dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan bersamaan dengan pertimbangan aspek sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai seorang manajemen, kita diharuskan untuk bisa memastikan dan menghitung dampak dari kebijakan yang akan kita buat terhadap lingkungan, agar tercipta lingkungan yang baik, aman, dan masyarakat sejahtera, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup 3 lingkup kebijakan pembangunan: ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.